Langit pagi di kota Jakarta tampak kelabu. Di Istana Negara, Presiden dan para penasihat militer berkumpul dalam suasana tegang. Dunia telah berubah menjadi panggung konflik yang terpolarisasi. Di satu sisi, aliansi negara-negara barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, kekuatan yang tumbuh di Timur Tengah dan Asia menentang dominasi mereka. Indonesia, yang sebelumnya hanya menjadi penonton dalam konflik ini, kini berada di tengah pusaran badai setelah mendukung Palestina secara terbuka. Bulan-bulan terakhir penuh dengan ketegangan. Langkah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan militer ke Gaza telah memicu reaksi keras dari Israel. Operasi-operasi yang dilakukan dengan hati-hati oleh TNI berhasil mempertahankan jalur bantuan di tengah tekanan internasional. Namun, keberanian itu memiliki konsekuensi. Satelit pengintai Israel menangkap bukti keterlibatan Indonesia, membuat mereka menjadi target. Di medan perang yang jauh, di sebuah pos terpencil di perbatasan Gaza, Mayor Farhan memimpin misi rahasia. Dia telah menyaksikan kehancuran, asap tebal yang memenuhi udara, dan suara ledakan yang tak pernah berhenti. Pasukannya yang kelelahan bertahan dalam situasi yang mustahil, menghadapi serangan udara tanpa ampun. Setiap keputusan yang diambil Farhan menjadi beban berat, mengetahui bahwa satu kesalahan bisa meruntuhkan semuanya. Sementara itu, di ruang rapat Istana Negara, laporan intelijen terbaru menambah keheningan. Armada kapal induk Amerika bergerak menuju Asia Tenggara. NATO telah mengumumkan dukungan penuh terhadap Israel, membuat ketegangan regional meningkat. Negara-negara tetangga Indonesia mulai memperkuat perbatasan mereka, khawatir efek domino dari konflik ini. Namun, di balik layar, dinamika lebih kompleks sedang berlangsung. Beberapa sekutu potensial mulai menunjukkan solidaritas. Iran dan Pakistan mengirimkan sinyal dukungan. Rusia dan Cina memantau situasi dengan cermat, mempertimbangkan peran mereka dalam konflik yang berisiko berubah menjadi perang global. Hari itu, keputusan besar harus diambil. Indonesia tidak lagi hanya melindungi dirinya sendiri. Negeri ini berdiri sebagai simbol perlawanan, mempertaruhkan kedaulatannya demi mempertahankan nilai kemanusiaan. Presiden menyadari bahwa setiap langkah yang diambil kini akan menentukan masa depan bangsa, bahkan dunia. Di medan perang dan ruang diplomasi, ketegangan semakin meningkat. Bayangan Perang Dunia Baru membayangi, membawa dunia mendekati jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Babak baru dalam sejarah telah dimulai, dan Indonesia berada di pusatnya. Di perbatasan Gaza, Mayor Farhan berdiri di balik perlindungan sebuah bangunan yang hampir hancur. Asap tebal menyelimuti langit, sementara suara dentuman artileri terus menggema. Pasukannya hanya terdiri dari sekelompok kecil prajurit terlatih, tapi mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mempertahankan jalur logistik ke wilayah Palestina. Peta digital yang ada di tangannya menunjukkan posisi terakhir pasukan lawan. Mayor Farhan tahu bahwa situasi semakin memburuk. Stok amunisi menipis, dan bantuan dari Indonesia yang diharapkan belum tiba karena blokade udara yang semakin ketat. Ia memantau layar kecil di ruang komando sementara laporan dari lapangan masuk tanpa henti. Pasukan di garis depan melaporkan kehilangan signifikan, sementara serangan udara terus menggempur tanpa henti. Hari-hari sebelumnya, Farhan dan timnya berhasil menyusupkan peralatan medis dan kebutuhan pokok ke beberapa kamp pengungsian. Namun, tugas ini semakin sulit. Drones pengintai Israel terus-menerus memantau setiap pergerakan mereka. Beberapa rekan yang ditempatkan di lokasi strategis telah kehilangan kontak, dan Farhan hanya bisa berharap mereka bertahan. Di salah satu sudut ruangan, seorang prajurit mengoperasikan perangkat komunikasi yang terus berusaha mengirimkan sinyal ke markas pusat. Indonesia telah mengaktifkan protokol pertahanan cyber untuk melawan gangguan elektronik dari Israel, tetapi efektivitasnya belum teruji di medan sesulit ini. Di luar, medan perang tak kalah mengerikan. Gedung-gedung runtuh menjadi saksi bisu kekejaman perang yang terus berlanjut. Pasukan Palestina berjuang mati-matian, meskipun mereka sudah kelelahan dan kekurangan peralatan. Mayor Farhan tahu bahwa kekuatan mereka tak akan bertahan lama jika tak ada perubahan signifikan. Sebuah laporan mendesak masuk melalui radio. Armada tank musuh bergerak ke arah barat, mendekati titik pertahanan terakhir yang masih dikuasai pasukan gabungan Palestina dan Indonesia. Farhan menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ia harus memutuskan apakah akan bertahan di tempat atau mundur untuk menyelamatkan sisa pasukannya. Di kejauhan, suara pesawat tempur mendekat, memecah kesunyian sesaat di antara dentuman ledakan. Farhan mendongak, matanya menyipit saat menatap langit.
Di momen itu, ia sadar bahwa tak hanya medan perang Gaza yang menjadi prioritas. Konflik ini lebih besar dari yang ia bayangkan, dan nasib Indonesia kini menjadi bagian dari pusaran yang jauh melampaui sekadar pertarungan untuk bertahan. Di Jakarta, sinyal-sinyal bahaya dari Gaza mulai sampai ke meja rapat para pemimpin negara. Dunia mulai menunggu langkah berikutnya dari Indonesia, sementara bayangan serangan langsung ke tanah air semakin nyata. Di ibu kota, suasana mencekam mulai terasa di setiap sudut. Di Istana Negara, Presiden Fikri duduk di ruang rapat utama yang dikelilingi oleh para penasihat militer dan politik. Meja oval besar di hadapannya dipenuhi dokumen, laporan intelijen, dan peta strategis. Di layar besar di ujung ruangan, video yang dikirim langsung dari Gaza diputar tanpa henti, menampilkan kehancuran yang luas dan korban yang terus bertambah. Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan besar. Keputusan untuk mendukung Palestina telah menarik perhatian dunia, namun juga memicu amarah dari Israel dan sekutunya. Presiden Fikri memahami risiko besar ini. Setiap langkah yang diambil akan berdampak langsung pada stabilitas nasional dan internasional. Laporan dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa negara-negara tetangga di ASEAN mulai menunjukkan solidaritas, meskipun dalam bentuk yang beragam. Malaysia telah mengirimkan bantuan medis, sementara Vietnam dan Thailand mengeluarkan pernyataan diplomatik yang mengecam serangan Israel. Namun, dukungan nyata dalam bentuk militer masih jauh dari harapan. Di sisi lain, ancaman blok barat semakin nyata. Amerika Serikat melalui aliansi NATO telah mengirimkan kapal-kapal induk mereka ke perairan Asia Tenggara, sebuah langkah yang jelas mengarah pada intimidasi strategis. Menteri Pertahanan melaporkan bahwa Angkatan Laut Indonesia telah mulai memperkuat pertahanan di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Kapal-kapal perang dan sistem pertahanan udara mulai diposisikan di lokasi-lokasi kritis. Namun, tantangan terbesar justru datang dari dalam negeri. Informasi mengenai misi rahasia Indonesia di Gaza telah bocor ke publik. Demonstrasi besar-besaran mendukung langkah pemerintah melawan agresi Israel berlangsung di berbagai kota, tetapi ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama terkait potensi eskalasi konflik yang bisa menyeret Indonesia ke perang global. Di balik layar, dinamika politik semakin rumit. Seorang pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dikabarkan memiliki hubungan tersembunyi dengan kekuatan asing. Investigasi awal menunjukkan adanya potensi pengkhianatan yang dapat mengancam keamanan nasional. Kepala BIN telah memerintahkan penyelidikan mendalam, tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Ketegangan di ruang rapat memuncak ketika sebuah laporan mendesak diterima. Salah satu radar militer di Pulau Natuna mendeteksi pergerakan kapal perang asing di wilayah teritorial Indonesia. Informasi ini memicu lonjakan adrenalin di ruangan. Presiden Fikri tahu bahwa ini bukan lagi sekadar ancaman. Perang telah mengetuk pintu, dan Indonesia harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih kelam. Di luar istana, kota Jakarta terlihat seperti biasa, tetapi di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ketakutan mulai menyebar. Media internasional memantau setiap langkah pemerintah, sementara rakyat Indonesia dengan cemas menunggu perkembangan selanjutnya. Ketika malam tiba, Presiden Fikri berdiri di jendela kantornya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu bahwa pilihan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan akan menentukan nasib jutaan orang. Dengan hati yang berat, ia bersiap untuk memberikan perintah-perintah penting di tengah krisis ini. Di perairan Laut Natuna Utara, ketegangan mulai mencapai puncaknya. Langit malam yang gelap dihiasi oleh ribuan bintang, tetapi di bawahnya, suasana tegang menyelimuti armada laut Indonesia. Kapal-kapal perang bersiaga, dengan senjata utama yang diarahkan ke cakrawala, menunggu perintah untuk bertindak. Di atas KRI Surabaya, salah satu kapal fregat unggulan TNI AL, Laksamana Muda Hendra berdiri di anjungan. Peta elektronik di depannya menunjukkan pergerakan armada asing yang semakin mendekati wilayah teritorial Indonesia. Sinyal radar telah memverifikasi keberadaan kapal induk Amerika USS Gerald R. Ford, yang diiringi oleh beberapa kapal perusak dan kapal selam. Keputusan Presiden Fikri untuk mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia dengan segala cara telah diteruskan ke angkatan bersenjata. Laksamana Hendra memahami tanggung jawab berat yang kini berada di pundaknya. Setiap keputusan tak hanya menentukan nasib pasukan di bawah komandonya, tetapi juga membawa konsekuensi internasional yang bisa memicu eskalasi lebih luas. Di bawah dek,
Para pelaut dan teknisi bekerja tanpa henti, memastikan semua sistem persenjataan dan pertahanan dalam kondisi sempurna. Rudal anti kapal Yahon telah dipersiapkan, sementara sistem pertahanan udara diprogram untuk menghadapi potensi serangan dari jet tempur musuh. Ketegangan semakin memuncak ketika komunikasi radio dari kapal patroli terdekat melaporkan visual langsung armada asing yang bergerak dengan formasi menyerang. Laksamana Hendra segera memberikan perintah kepada semua kapal di armadanya untuk mengadopsi formasi bertahan. Di tengah malam yang pekat, lampu-lampu kapal perang Indonesia dipadamkan untuk mengurangi visibilitas dari musuh. Sementara itu, di markas besar TNI AL di Surabaya, tim operasi strategis memantau pergerakan armada di layar besar. Komunikasi berjalan intens antara markas dan kapal-kapal di Natuna. Kepala Staf Angkatan Laut memberikan instruksi dengan nada tegas, menekankan pentingnya menahan diri kecuali jika tembakan pertama datang dari musuh. Namun, situasi berubah drastis saat salah satu kapal patroli Indonesia melaporkan peluncuran drone pengintai dari armada musuh. Drone tersebut melintasi batas wilayah udara Indonesia, melanggar kedaulatan secara terang-terangan. Tanpa ragu, sistem pertahanan udara di KRI Surabaya mengunci target dan meluncurkan rudal. Dalam hitungan detik, ledakan besar di udara menerangi malam. Aksi tersebut menjadi sinyal tak terucap bahwa konfrontasi telah dimulai. Armada musuh segera bereaksi, mengirim jet tempur F-35 ke zona konflik. Di sisi Indonesia, jet tempur Sukhoi Su-35 segera dikerahkan dari pangkalan udara terdekat untuk menghadapi ancaman tersebut. Di tengah keheningan laut, suara raungan mesin jet dan ledakan mulai terdengar. Konflik yang awalnya berupa unjuk kekuatan kini berubah menjadi pertempuran terbuka. Peluncuran rudal dari kedua belah pihak menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan, sementara laut yang tenang bergelora akibat getaran dari setiap ledakan. Laksamana Hendra menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan. Ia memerintahkan semua unit untuk mempertahankan posisi, sementara strategi serangan balasan sedang disiapkan. Dari ruang kendali, ia menatap layar radar yang dipenuhi oleh tanda-tanda musuh, menyadari bahwa langkah mereka selanjutnya akan menjadi momen penentu dalam konflik ini. Di daratan, berita mengenai insiden ini dengan cepat menyebar. Media internasional mulai melaporkan keterlibatan langsung Indonesia dalam konfrontasi militer dengan blok Barat. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari bahwa setiap keputusan berikutnya bisa menjadi awal dari perang besar yang melibatkan banyak negara. Di New York, ruang utama sidang darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa dipenuhi atmosfer yang tegang. Delegasi dari berbagai negara telah berkumpul, memperdebatkan insiden di Laut Natuna yang melibatkan Indonesia, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Kamera media internasional terfokus pada meja panjang di mana perwakilan negara-negara besar duduk, termasuk Duta Besar Indonesia, Laksamana Purnawirawan Amir Setiawan, yang bersiap memberikan pembelaan negaranya. Amir, dengan jas hitam yang rapi, memasuki ruang sidang dengan langkah tenang. Di balik ketenangannya, ia menyadari bahwa ini adalah salah satu pertempuran terpenting yang harus dimenangkan oleh Indonesia. Tanpa diplomasi yang kuat, konflik ini bisa bereskalasi menjadi perang global yang melibatkan lebih banyak pihak. Sidang dimulai dengan presentasi dari perwakilan Amerika Serikat, yang menuduh Indonesia melakukan tindakan agresif dengan menyerang drone pengintai yang mereka klaim berada di wilayah internasional. Duta besar mereka, William Hargrove, berbicara dengan nada tegas, menegaskan bahwa tindakan Indonesia tidak dapat diterima dan harus ada konsekuensi yang jelas. Namun, ketika giliran Amir tiba, ia memanfaatkan setiap detik dengan cermat. Dalam pidatonya, ia menampilkan data dan bukti, termasuk rekaman radar yang menunjukkan pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh drone asing. Dengan nada berwibawa, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak memulai konflik, melainkan hanya melindungi kedaulatan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional. Amir juga menarik perhatian pada akar konflik, menyebutkan serangan Israel yang berkelanjutan terhadap Palestina sebagai pemicu ketegangan regional. Ia menyoroti upaya Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina sebagai alasan utama mengapa negaranya kini menjadi target. Pidato Amir berhasil menarik perhatian beberapa negara anggota, terutama negara-negara berkembang dan blok non-blok. Mereka mulai menunjukkan solidaritas terhadap Indonesia, mengingat sejarah panjangnya sebagai pendukung perjuangan negara-negara yang tertindas. Namun, pertarungan diplomasi tidak semudah itu. Perwakilan dari NATO, yang dipimpin oleh Duta Besar Inggris, mencoba mengalihkan perhatian ke masalah stabilitas regional, menuding aliansi Indonesia dengan Iran dan Pakistan sebagai ancaman baru.
Situasi semakin memanas ketika Rusia dan China, yang telah diam sejak awal sidang, akhirnya angkat bicara. Perwakilan Rusia memberikan dukungan penuh kepada Indonesia, menyebut bahwa pelanggaran wilayah kedaulatan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi. Di sisi lain, China menyuarakan peringatan keras kepada Amerika Serikat, menegaskan bahwa setiap langkah lebih jauh di wilayah Asia Tenggara akan dianggap sebagai provokasi serius terhadap kepentingan mereka. Di tengah perdebatan ini, sekutu-sekutu Indonesia di dunia Islam mulai bersuara. Iran, Pakistan, dan Turki mendukung penuh posisi Indonesia, mengutuk tindakan agresif yang dilakukan oleh blok Barat. Mereka juga menyoroti perlunya solidaritas di antara negara-negara Islam untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, di balik layar, permainan politik yang rumit sedang berlangsung. Beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand bersikap ambigu, mencoba menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Hal ini membuat posisi Indonesia di kawasan menjadi semakin kompleks, terutama dalam membangun koalisi yang solid. Sidang darurat ini berakhir tanpa resolusi yang jelas, tetapi pesan dari Indonesia telah diterima oleh dunia. Konflik di Laut Natuna bukan hanya soal pelanggaran wilayah, tetapi juga cerminan ketegangan geopolitik yang lebih besar. Amir meninggalkan ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia berhasil menarik dukungan beberapa negara, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini hanyalah langkah awal dari pertempuran diplomasi yang panjang. Ia menyadari bahwa perjuangan Indonesia tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di meja perundingan internasional. Setelah sidang PBB yang memanas, Indonesia menghadapi tantangan besar. Meskipun berhasil mendapatkan dukungan diplomatik dari beberapa negara, ancaman militer yang lebih nyata dan lebih besar sudah menunggu. Presiden Fikri, yang telah memimpin negara ini melalui masa-masa penuh ketegangan, kini menghadapi keputusan sulit. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, semakin mendekatkan ancaman langsung dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Asia Tenggara. Di Jakarta, markas besar Angkatan Darat Indonesia dipenuhi dengan rapat strategis yang melibatkan para pemimpin militer negara tersebut. Jenderal Pratama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sedang memimpin diskusi dengan para perwira tinggi. Semua orang tahu bahwa ini adalah krisis besar yang akan menguji ketahanan negara. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan invasi besar-besaran oleh pasukan koalisi Barat, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan NATO. Jenderal Pratama, dengan wajah serius, menguraikan rencana pertahanan. Kita harus mempertahankan garis depan kita di Laut Natuna. Selain itu, pengamanan wilayah udara akan menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya melawan musuh di darat, tetapi juga di udara dan laut, katanya dengan suara tegas. Kita harus memastikan bahwa kita bisa mempertahankan wilayah kita, dan jika perlu, melakukan perlawanan dengan taktik gerilya. Di sampingnya, Mayor Farhan, komandan pasukan elit TNI, ikut terlibat dalam perencanaan tersebut. Farhan, yang telah lama beroperasi di kawasan Timur Tengah, tahu betul betapa besar potensi eskalasi ini. Ia juga tahu, meskipun pasukan Indonesia memiliki pengalaman dalam bertempur di medan yang sulit, mereka tidak bisa berperang sendirian. Dukungan dari negara-negara sekutu yang telah berjanji akan mengirimkan bantuan militer menjadi sangat krusial. Di Timur Tengah, solidaritas dari negara-negara Islam mulai terjalin lebih kuat. Iran, Pakistan, dan Turki mengirimkan pasukan elit dan peralatan militer. Iran mengerahkan jet tempur dan pesawat angkut militer, sementara Pakistan mengirimkan batalion infanteri dan pasukan spesial. Turki, yang memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Indonesia, menyatakan akan mengirimkan pasukan untuk membantu menjaga perbatasan. Pasukan gabungan ini mulai bergerak menuju Indonesia, sementara di sisi lain, kapal-kapal perang dan jet tempur mereka ditempatkan di Laut Arab dan Laut Andaman. Namun, tidak semua pihak di Indonesia sepenuhnya yakin dengan aliansi ini. Beberapa politisi dan pejabat militer dalam negeri mulai mempertanyakan kemampuan negara-negara sekutu untuk mengirimkan dukungan tepat waktu. Indonesia harus tetap bergantung pada kekuatan militernya sendiri untuk menjaga garis depan, dengan harapan bahwa aliansi ini akan datang tepat pada waktunya. Di medan perang, di wilayah yang semakin terancam, tentara Indonesia mulai mempersiapkan diri. Prajurit-prajurit Indonesia yang sebelumnya berlatih di hutan tropis kini bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran besar. Pasukan darat, laut, dan udara digerakkan dalam persiapan untuk menghadapi serangan besar. Pesawat tempur F-16, Sukhoi Su-35, dan drone tak berawak dilatih untuk bertindak cepat dalam menghadapi serangan musuh.
Armada Laut Indonesia, yang terdiri dari kapal-kapal perang jenis frigat dan korvet, siap menghadapi serangan Angkatan Laut Amerika dan Israel. Namun, kesulitan besar tetap ada. Dalam situasi yang semakin memburuk ini, Indonesia harus mengatur logistik yang efisien untuk memastikan pasukan di garis depan memiliki peralatan dan persediaan yang cukup. Keamanan transportasi logistik menjadi isu utama, terutama dengan ancaman serangan udara yang datang dari jet tempur musuh yang semakin mendekat. Di sisi lain, intelijen militer Indonesia bekerja keras untuk memantau pergerakan pasukan musuh, terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka menggunakan satelit dan drone pengintai untuk memantau pergerakan kapal induk dan kapal perang yang menuju ke wilayah Laut Cina Selatan. Laporan dari tim intelijen menunjukkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford yang dilengkapi dengan jet tempur F-35 sedang bergerak menuju perairan Indonesia. Presiden Fikri, meskipun dikelilingi oleh tim penasihatnya yang berkompeten, merasakan beban yang semakin berat. Ketegangan internasional semakin meningkat. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, Indonesia harus siap untuk berperang, baik di medan diplomasi maupun di medan perang. Namun, keputusan yang paling sulit bagi Fikri adalah memutuskan apakah Indonesia akan menyerang terlebih dahulu atau menunggu serangan besar dari pihak musuh. Dalam rapat tertutup dengan Jenderal Pratama dan beberapa penasihat strategis, diskusi itu semakin memanas. Beberapa dari mereka percaya bahwa serangan pendahuluan bisa mengurangi ancaman, sementara yang lain lebih memilih untuk bertahan, menunggu musuh datang lebih dekat. Dengan pertempuran yang semakin pasti, seluruh dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Indonesia. Pilihan mereka akan menentukan nasib negara itu, serta potensi perang dunia yang semakin mengancam. Ketegangan yang melanda Asia Tenggara semakin memuncak. Pasukan Indonesia, yang telah bersiap untuk kemungkinan serangan besar, kini menghadapi kenyataan pahit. Serangan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Kapal-kapal perang Indonesia yang berjaga di Laut Natuna mendeteksi pergerakan armada musuh yang mendekat, membawa ancaman besar bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Di atas komando tertinggi, Jenderal Pratama memimpin pasukan Indonesia untuk menghadapi gelombang serangan yang datang dari armada Laut Amerika Serikat dan Israel. Meskipun serangan pertama berhasil dipertahankan, situasi di Laut Natuna semakin mencekam. Kapal-kapal perang Indonesia yang terdiri dari frigat, korvet, dan kapal selam diesel elektrik bersiap untuk menghadapi armada laut musuh yang semakin mendekat. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan F-16 yang dimiliki Indonesia terbang di atas lautan, menjaga wilayah udara agar tidak jatuh ke tangan musuh. Di bawah permukaan, kapal selam Indonesia bergerak diam-diam, siap untuk menyerang kapal perang musuh yang terdeteksi di radar. Serangan pertama dari armada musuh dimulai saat kapal induk USS Gerald R. Ford mengirimkan jet tempur F-35 untuk menggempur pertahanan Indonesia. Rudal dan bom mulai menghujani pangkalan-pangkalan militer di Laut Natuna. Ledakan yang terjadi mengguncang seluruh wilayah, membuat pasukan Indonesia bekerja dengan kecepatan luar biasa untuk melawan serangan udara yang datang tanpa ampun. Namun, pasukan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan udara dan laut, tetapi juga taktik gerilya yang telah dipersiapkan dalam latihan intensif. Di atas kapal perang Indonesia, Mayor Farhan, yang telah berpengalaman dalam berbagai pertempuran di Timur Tengah, memimpin pasukan untuk mempertahankan garis depan mereka. Dengan tegas, ia memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk tidak memberikan ruang sedikit pun kepada musuh. Tidak ada tempat untuk mundur. Kita harus bertahan di sini, demi Indonesia dan seluruh dunia, katanya dengan penuh keyakinan. Dalam setiap serangan, pasukan Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa, mengingat kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Di udara, Letnan Rina, pilot Sukhoi Su-35, memimpin skuadron tempur untuk melawan jet-jet F-35 yang dioperasikan oleh pasukan musuh. Keahlian terbang Rina dalam manuver udara yang cepat dan tepat membuatnya menjadi salah satu pahlawan udara yang sangat dihormati di kalangan pasukannya. Setiap kali musuh datang dengan serangan udara, Rina dan timnya berhasil menembak jatuh beberapa pesawat tempur musuh dengan manuver berbahaya yang memukau. Namun, meskipun pasukan Indonesia bertahan dengan gigih, kerugian yang diderita tidak bisa dihindari. Beberapa kapal perang Indonesia terkena serangan rudal, dan beberapa pesawat tempur jatuh di tengah pertempuran udara. Meskipun begitu, Indonesia tetap bertahan. Negara ini telah membuktikan bahwa mereka tidak akan mudah menyerah. Keberanian dan semangat juang pasukan Indonesia menjadi inspirasi bagi seluruh dunia, terutama negara-negara yang mendukung mereka. Sementara itu, di sisi diplomasi, dunia mulai terbelah.
negara-negara besar mulai mengidentifikasi posisi mereka dalam konflik ini. Rusia dan Cina, yang sejak awal memperhatikan perkembangan situasi di Asia Tenggara, mulai mengambil tindakan. Rusia mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Cina Selatan, mendekati wilayah Indonesia dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu, Cina, yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut, mengirimkan pesawat-pesawat tempur mereka untuk memperkuat kehadiran mereka di kawasan Asia. Di luar ketegangan militer, solidaritas antar negara semakin terlihat jelas. Negara-negara Islam seperti Iran, Pakistan, dan Turki mengirimkan pasukan tambahan, serta bantuan militer berupa peralatan tempur dan senjata. Iran, dengan kekuatan angkatan udaranya, mengirimkan jet tempur dan pesawat angkut militer untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Pakistan mengerahkan batalion infanteri, sementara Turki juga memberikan pasokan amunisi dan persenjataan modern untuk pasukan Indonesia yang berada di garis depan. Namun, meskipun ada dukungan dari sekutu, Indonesia tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Serangan udara yang terus-menerus menggempur markas-markas militer Indonesia menunjukkan bahwa musuh tidak akan berhenti dengan mudah. Mereka tahu bahwa mereka harus menunggu bantuan lebih lanjut, namun sekaligus terus berjuang tanpa kenal lelah. Di markas besar, Presiden Fikri dengan tegas memerintahkan agar seluruh kekuatan Indonesia tetap terkoordinasi dengan baik. Dia juga tahu bahwa meskipun dunia internasional memberikan dukungan, Indonesia harus menjaga kedaulatan dan keamanannya sendiri. Hanya dengan begitu, mereka dapat memastikan kemenangan dalam pertempuran yang kini melibatkan banyak pihak. Namun, di tengah pertempuran yang semakin sengit, muncul pertanyaan yang lebih besar, apakah Indonesia akan mampu bertahan melawan kekuatan besar yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya? Bagaimana dampak perang ini bagi masa depan kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia? Ketegangan internasional semakin meningkat, dan setiap langkah yang diambil kini menentukan nasib masa depan yang tak pasti. Pertempuran di Laut Natuna memberikan gambaran jelas tentang ketahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman besar. Namun, perang ini jauh dari selesai. Setelah serangkaian serangan udara yang menghancurkan beberapa fasilitas vital, musuh kini berfokus pada serangan darat, berusaha memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur utama, Kalimantan dan Papua. Pasukan musuh yang terdiri dari tentara Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara NATO mulai menyerbu, bertekad untuk menghancurkan pertahanan Indonesia. Di Kalimantan, Jenderal Pratama telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan darat yang diharapkan. Wilayah ini, dengan hutan lebat dan medan yang sulit, memberikan tantangan tersendiri bagi pasukan musuh. Namun, Indonesia memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik. Taktik gerilya yang telah dipelajari dan disesuaikan dengan medan lokal mulai diterapkan. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Hendry, seorang veteran perang yang sangat berpengalaman, menggali pertahanan di tengah hutan, menggunakan kamuflase untuk menyembunyikan posisi mereka. Mereka mempersiapkan jebakan untuk melawan serangan musuh yang datang dengan kekuatan besar. Serangan pertama dimulai dengan kekuatan penuh. Tank-tank Amerika Serikat yang didukung oleh kendaraan lapis baja Israel menyerbu hutan Kalimantan. Namun, Indonesia yang memanfaatkan medan secara optimal mampu menghadang mereka dengan serangan mendalam. Kolonel Hendry dan pasukannya bergerak dengan cepat, menyerang pasukan musuh di daerah yang tidak terduga. Kendaraan lapis baja musuh hancur oleh ledakan rudal anti-tank yang ditempatkan dengan sangat akurat. Pasukan musuh, yang sebelumnya yakin akan kemudahan dalam menyerbu wilayah ini, mulai merasakan kesulitan. Namun, meskipun serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar kendaraan musuh, Indonesia tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Musuh terus mengirimkan pasukan tambahan, dan serangan mereka semakin terorganisir. Kekuatan udara mereka, dengan pesawat-pesawat tempur F-35 dan drone pengintai, mulai memberikan tekanan yang besar. Indonesia harus segera menanggapi serangan udara yang datang tanpa henti. Di atas langit Kalimantan, Letnan Rina yang sebelumnya telah dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi pesawat musuh, kini harus menghadapi serangan udara yang lebih besar dan terkoordinasi. F-35 dari pasukan Amerika Serikat berkelompok, menyerang dengan koordinasi yang sangat rapi. Dalam pertempuran udara ini, Rina harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan kemampuannya, Rina mampu menembak jatuh dua pesawat musuh, namun satu peluru memantul ke sayap pesawatnya, membuatnya kehilangan kendali. Rina, meski dalam keadaan terluka, tetap memaksa pesawatnya untuk kembali ke pangkalan. Namun, ketegangan semakin meningkat di markas besar militer Indonesia. Dengan komunikasi yang terbatas,
pasukan Indonesia kesulitan untuk mendapatkan informasi real-time tentang posisi musuh. Berbagai serangan udara terus menggempur daerah-daerah strategis yang telah dijaga dengan ketat. Di tengah semua ini, Presiden Fikri, dengan dukungan dari sekutu-sekutunya, memutuskan untuk memperkenalkan taktik baru, serangan balik yang besar. Jika mereka tidak dapat menghentikan serangan musuh di darat dan udara, Indonesia harus berusaha melancarkan serangan yang akan mengguncang keseluruhan strategi musuh. Namun, perubahan strategi ini memerlukan waktu. Pasukan Indonesia membutuhkan waktu untuk melakukan mobilisasi ulang, memperbaiki pasokan persenjataan, dan memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu, di Papua, pasukan Israel mulai melakukan pendaratan amfibi di pantai, dengan tujuan menguasai jalur-jalur utama menuju pedalaman. Namun, di Papua, medan yang lebih berat, ditambah dengan hutan-hutan yang lebat, memberikan peluang besar bagi pasukan Indonesia untuk mengatur perlawanan yang mematikan. Serangan balik di Papua dimulai dengan taktik yang sangat spesifik. Indonesia mengandalkan pasukan khusus yang terlatih dalam operasi di daerah tropis. Pasukan-pasukan ini bergerak cepat melalui hutan, menghindari deteksi oleh radar musuh, dan melancarkan serangan mendalam terhadap pos-pos musuh. Pasukan Israel yang sebelumnya merasa yakin akan keberhasilan pendaratan mereka, terkejut dengan serangan-serangan mendalam yang datang dari hutan-hutan Papua. Mereka tidak siap menghadapi perlawanan yang begitu agresif dan terorganisir. Namun, meskipun ada keberhasilan-keberhasilan ini, dampak pertempuran di seluruh Indonesia tidak dapat dihindari. Serangan-serangan musuh yang terus-menerus menyebabkan kerusakan besar di daerah-daerah strategis. Infrastruktur vital mulai hancur, dan kerugian manusia terus meningkat. Setiap serangan semakin menunjukkan bahwa ini bukan hanya sebuah perang lokal, tetapi sebuah pertempuran global yang dapat menentukan nasib dunia. Dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di markas besar, Presiden Fikri berjuang untuk mempertahankan semangat perlawanan. Ia tahu bahwa meskipun Indonesia menunjukkan kekuatan luar biasa, mereka tidak bisa melawan sendirian. Bantuan dari sekutu-sekutu internasional menjadi sangat penting. Rusia, yang telah memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya mengenai tindakannya di Asia Tenggara, kini menambah tekanan dengan memperlihatkan kekuatan armada mereka di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Cina, meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, mengirimkan bantuan logistik dan pasokan senjata kepada Indonesia, menunjukkan solidaritas mereka. Tetapi dunia tahu bahwa meskipun pertempuran di darat dan udara semakin sengit, sebuah pertarungan yang lebih besar sedang menunggu di luar perbatasan Indonesia. Diplomasi internasional pun semakin memanas, dengan pertemuan-pertemuan mendesak di PBB dan ancaman dari berbagai negara besar yang menunggu kesempatan untuk ikut terlibat. Perang ini masih jauh dari selesai, dan dengan setiap pertempuran, nasib dunia menjadi semakin tidak pasti. Dunia berada di ambang kehancuran. Sementara pertempuran di Kalimantan dan Papua semakin sengit, dan kekuatan musuh terus mendorong maju, para pemimpin dunia semakin tidak sabar. Dewan Keamanan PBB mendesak agar sebuah resolusi segera ditemukan, namun ketegangan di antara negara-negara besar terus meningkat. Dalam ruang-ruang diplomatik yang sempit, taktik perundingan kini tidak kalah penting dari taktik militer yang diterapkan di medan perang. Presiden Fikri menghadapi dilema besar. Meskipun Indonesia sudah menerima bantuan senjata dari Cina dan dukungan moral dari Rusia, Indonesia tidak bisa bertahan lama tanpa dukungan yang lebih kuat, terutama dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kancah internasional. Jenderal Pratama tahu bahwa waktu yang tersisa sangat sedikit, dan pasukan Indonesia yang sudah terperangkap dalam pertempuran yang tak berkesudahan harus segera diperkuat. Namun, mendapatkan bantuan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau negara-negara NATO adalah jalan yang berisiko, karena ini akan memperburuk hubungan internasional Indonesia yang sudah rapuh. Di tengah kekacauan ini, sebuah pertemuan mendesak diadakan di Jenewa. PBB, dengan tekanan dari pihak sekutu dan negara-negara netral, berusaha mencari jalan keluar diplomatik. Presiden Fikri diundang untuk bernegosiasi dengan perwakilan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa. Namun, meskipun diplomasi memainkan peran penting, semua pihak tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Selama pertemuan di Jenewa, suasana sangat tegang. Pihak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menuntut agar Indonesia segera menghentikan perlawanan terhadap pasukan mereka dan menerima beberapa syarat penting, termasuk pengakuan terhadap kendali sebagian wilayah Indonesia sebagai bagian dari perjanjian damai.
Amerika Serikat mengajukan usulan untuk membagi wilayah Indonesia, memberikan akses lebih besar ke sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh kekuatan Barat. Namun, Indonesia menolak tawaran itu dengan tegas. Presiden Fikri, meskipun terpojok, tetap menunjukkan sikap keras kepala yang menggugah banyak pihak. Kami tidak akan menyerah, kata Fikri dalam pidato singkatnya kepada delegasi internasional. Kami akan mempertahankan setiap inci tanah kami, karena ini bukan hanya tentang Indonesia. Ini adalah tentang kedaulatan, tentang masa depan dunia yang bebas dari hegemoni yang menindas. Mendengar ini, Rusia dan Cina semakin mempertegas dukungannya terhadap Indonesia, dengan ancaman tersirat untuk memperburuk situasi lebih jauh jika Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengubah sikap mereka. Negara-negara Eropa, yang sebelumnya mendukung Amerika Serikat, mulai merasa terjebak dalam dilema moral. Mereka menyadari bahwa konfrontasi besar bisa menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar daripada sekedar kemenangan militer. Sementara itu, di luar ruang pertemuan, dunia mengamati dengan cemas. Ketegangan semakin meningkat di setiap sudut dunia. Di Amerika Serikat, media terus-menerus melaporkan kemajuan pasukan mereka di Indonesia. Sementara di Rusia dan Cina, publik mendesak pemerintah mereka untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap Indonesia. Sebuah protes besar meletus di Moskow, dengan ribuan orang menuntut agar Rusia mendukung Indonesia lebih agresif lagi. Di sisi lain, di Eropa, rasa takut terhadap eskalasi Perang Dunia Ketiga mulai merembet. Namun, di tengah tekanan internasional ini, beberapa pemimpin dunia mulai bertanya-tanya apakah ada solusi lain yang bisa menghentikan pertempuran. Perundingan yang penuh ketegangan mulai mengarah pada kemungkinan gencatan senjata sementara, untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi posisi mereka. Tetapi masih ada banyak pihak yang berpendapat bahwa gencatan senjata hanyalah jeda sebelum pertempuran besar lainnya. Di medan perang, situasi semakin tak terkendali. Pasukan Indonesia yang berada di garis depan terus bertahan dengan keberanian yang luar biasa. Namun, mereka tahu bahwa kekuatan mereka terbatas. Musuh semakin mendekat, dan persediaan senjata serta makanan semakin menipis. Kolonel Henry yang memimpin pasukan di Kalimantan mendapat laporan bahwa musuh telah menyiapkan serangan besar yang dapat menggulung posisi mereka dalam hitungan hari. Namun, Indonesia tidak bisa mundur. Negara ini sudah berada pada titik krisis yang menentukan. Pertahanan yang sangat kuat di Kalimantan mulai menunjukkan efeknya, dengan pasukan Indonesia menggali pertahanan di setiap sudut dan mempersiapkan jebakan-jebakan untuk serangan mendalam. Pada saat yang sama, di Papua, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Pratama terus memanfaatkan medan untuk menyerang pasukan musuh dengan cara yang tidak terduga. Dunia kini berada di ujung tanduk, dengan setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin dunia bisa mengarah pada perang skala penuh. Namun, satu hal yang semakin jelas, ini bukan hanya pertarungan untuk Indonesia, melainkan untuk masa depan tatanan dunia. Setiap keputusan yang diambil akan membawa dampak besar, baik bagi Indonesia, negara-negara besar yang terlibat, dan bagi masyarakat dunia yang mengamati dengan cemas. Ketegangan di Jenewa meningkat pesat. Para diplomat dunia berusaha menghindari apa yang bisa menjadi eskalasi konfrontasi terbuka, namun waktu semakin sempit. Sementara itu, di medan perang, Indonesia dan pasukan asing semakin terperangkap dalam siklus pertempuran yang tak kunjung reda. Seluruh dunia kini merasakan dampaknya, tidak hanya dalam ranah politik internasional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di Jakarta, suara-suara menyerukan mobilisasi penuh. Di Moskow, beberapa kalangan meminta lebih banyak dukungan langsung untuk Indonesia. Di Washington, perdebatan internal mengenai keputusan untuk melanjutkan serangan semakin memanas. Kembali ke Indonesia, situasi menjadi semakin pelik. Presiden Fikri, yang sebelumnya bertekad mempertahankan kedaulatan negaranya, merasa terpojok. Di satu sisi, ia tidak ingin menyerah pada tekanan internasional yang semakin kuat, namun di sisi lain, risiko Perang Dunia Ketiga semakin mendekat dengan cepat. Fikri bertemu dengan para penasihat militernya, termasuk Jenderal Pratama, yang tampaknya tidak bisa memberikan solusi mudah. Pratama memberi laporan yang mencemaskan. Pasukan musuh semakin dekat dengan garis pertahanan utama di Kalimantan. Informasi intelijen menunjukkan bahwa musuh bersiap untuk melancarkan serangan besar dalam beberapa hari ke depan, memanfaatkan kekuatan udara dan teknologi canggih yang dimiliki mereka. Namun, Pratama juga mengetahui bahwa musuh menghadapi masalah internal yang semakin besar, terutama dalam hal moral pasukan dan kekurangan logistik akibat serangan-serangan terencana yang dilancarkan oleh pasukan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, beberapa pemimpin oposisi mengkritik ketegasan Fikri.
Mereka menuduh pemerintah Indonesia tidak cukup fleksibel dalam menanggapi dinamika diplomatik. Beberapa kalangan di dalam negeri mulai mempertanyakan apakah pertarungan ini masih bisa dimenangkan, atau apakah gencatan senjata yang adil adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari bencana lebih besar. Namun, Fikri tetap teguh pada pendiriannya. Ia memutuskan untuk mengirim delegasi ke Jenewa, membawa pesan yang jelas kepada dunia, Indonesia tidak akan menyerah tanpa ada jaminan kedaulatan yang tetap terjaga. Keputusannya adalah langkah besar yang bisa mengubah arah sejarah, sebuah perjudian yang memerlukan lebih dari sekadar diplomasi. Di Jenewa, perundingan semakin tidak kondusif. Pihak Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menekan Fikri untuk menerima serangkaian persyaratan yang bisa memperburuk posisi Indonesia, sementara Rusia dan Cina memperingatkan bahwa jika Indonesia menyerah, mereka akan menuntut lebih banyak hak untuk mengintervensi. Setiap kali Fikri berbicara, situasi semakin panas. Amerika Serikat merasa bahwa waktu semakin habis, dan jika Indonesia menolak untuk berkompromi, mereka tidak akan memiliki pilihan selain meningkatkan serangan mereka, yang bisa mengarah pada perang global. Namun, beberapa langkah diplomatik yang lebih halus mulai muncul dari pertemuan ini. Negara-negara netral, yang sebelumnya tidak memiliki suara besar, mulai menawarkan solusi yang lebih berimbang. Mereka mengusulkan adanya pembicaraan multilateral yang lebih transparan, dengan menekankan perlunya menghormati kedaulatan Indonesia dan mengurangi ketegangan global. Ini memberi Fikri sedikit harapan, meskipun ia tahu bahwa bukan hanya Indonesia yang akan terpengaruh jika kesepakatan gagal tercapai. Kembali ke medan perang, pasukan Indonesia memperkuat garis pertahanan mereka. Kolonel Hendry di Kalimantan memerintahkan penguatan titik-titik strategis, membangun jebakan dan rintangan untuk memperlambat laju musuh. Pasukannya, yang sudah letih, tetap bersemangat meskipun persediaan semakin menipis. Hendry tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketahanan mental pasukan Indonesia yang harus bertahan hidup untuk negara mereka. Di Papua, Jenderal Pratama menghadapi tantangan yang lebih besar. Meskipun pasukannya lebih terlatih dalam medan tropis, serangan udara musuh yang terus-menerus menghantam markas-markas mereka membuat setiap langkah terasa semakin berbahaya. Namun, ada satu keuntungan, medan yang sulit bagi musuh, yang lebih terbiasa dengan pertempuran terbuka. Pasukan Indonesia, dengan pemahaman yang mendalam tentang medan, masih mampu melancarkan serangan-serangan mematikan yang tak terduga. Di tengah perang yang terus berkecamuk, sebuah insiden dramatis terjadi. Sebuah kapal perang Indonesia yang terluka parah karena serangan udara berhasil meluncurkan serangan balasan terhadap kapal induk musuh. Meskipun banyak nyawa hilang dalam insiden tersebut, serangan tersebut memberi pesan yang jelas, Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Itu adalah simbol perlawanan yang menginspirasi seluruh pasukan Indonesia, dan mengingatkan dunia bahwa sebuah negara kecil dengan tekad yang kuat bisa memberikan perlawanan yang berarti. Di Jenewa, waktu semakin mendekati batas akhir yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Semua pihak tahu bahwa sebuah keputusan harus diambil segera, atau dunia akan terseret dalam gelombang konfrontasi besar yang bisa menghancurkan segala harapan perdamaian. Fikri kembali menerima laporan dari Jakarta, pasukan Indonesia di Kalimantan hampir habis. Jika gencatan senjata tidak tercapai segera, mereka akan kalah. Namun, sebuah langkah berani diambil oleh Fikri. Di hadapan dunia, ia menawarkan sebuah kesepakatan baru, sebuah gencatan senjata yang adil, dengan pengawasan internasional untuk memastikan tidak ada pihak yang melanggar. Sebuah janji untuk berdialog lebih lanjut, namun dengan jaminan bahwa kedaulatan Indonesia tidak akan tergerus. Semua mata tertuju padanya, dan dunia menunggu jawaban. Apakah dunia akan menerima tawaran ini, atau apakah Indonesia akan dipaksa untuk bertahan lebih lama dalam perang yang semakin tak terhindarkan?